Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Pada channel ini saya akan menayangkan video seputar dunia pendidikan, khususnya perkuliahan secara online. Untuk mendukung kelangsungan channel ini, mohon kiranya untuk memberikan like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi yang saya berikan pada video-video saya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Jumpa lagi dengan saya Purnomo S. Hadi. Pada kesempatan ini, saya mengajak Anda untuk mempelajari mata kuliah pengantar statistik. Dengan topik materi pembahasan yaitu pembagian data dan skala pengukuran. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan Anda mampu memahami pembagian data berdasarkan sifat data, sumber data, serta waktu pengumpulannya. Selain itu juga mampu memahami jenis dan skala pengukuran dalam sebuah penelitian. Selamat menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Apakah Anda telah mempersiapkan diri untuk melakukan penelitian? Tetapi masih bingung. Bahan-bahan apa yang harus disiapkan? Jika seorang peneliti diibaratkan seperti seorang chef atau koki, maka terlebih dahulu, ia harus mempersiapkan bahan-bahan masakannya. Setelah bahan-bahan tersebut diperoleh, selanjutnya ia akan mengolahnya dengan berbagai cara sampai akhirnya menghasilkan masakan yang siap disajikan dan layak untuk dimakan. Demikian pula halnya dengan seorang peneliti. Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu ia harus mempersiapkan bahan-bahan penelitian yang sesuai dengan tema penelitian tersebut. Bahan-bahan penelitian berupa data, yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya dengan bermacam-macam metode dan instrumen yang digunakan. Selanjutnya data-data itu diolah dengan berbagai teknik dan cara yaitu berupa analisis, kajian dan lain-lain. Setelah melalui proses penelitian, pada akhirnya akan menghasilkan sebuah karya penelitian yang siap dipresentasikan, dipublikasikan dan dibaca oleh semua orang. Selanjutnya karya penelitian yang baik, akan dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang membacanya dan berguna bagi ilmu pengetahuan. Kita telah mengetahui bersama bahwa data adalah bahan baku dari suatu penelitian yang akan dilakukan. Saat ini kita akan membahas tentang hal-hal mengenai data itu sendiri. Dan data itu dibagi di dalam beberapa bagian. Kita akan melihat yaitu data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya terbagi dari data diskrit dan data kontinu. Data menurut sumbernya terbagi data internal dan data eksternal. Data menurut cara memperolehnya terbagi dari data primer dan data sekunder. Dan data menurut waktu pengumpulannya terbagi atas data time series dan data cross section. Baiklah, kita akan melihat menjabarkan satu persatu pembagian data. Yang pertama yaitu pembagian data berdasarkan sifat data itu sendiri. Terbagi dari data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya, berat badan ibu-ibu PKK di Kelurahan Luwuk. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa berat badan diukur dengan ukuran kilogram. Artinya, kilogram menunjukkan angka. Misalnya, 40 kg, 50 kg, 60 kg, dan seterusnya. Yang dimana dari angka tersebut menunjukkan berat badan dari salah satu ibu-ibu di situ. Berikutnya, contoh yang lainnya adalah nilai rupiah dari waktu ke waktu. Misalnya, nilai kurs rupiah terhadap dolar. Sebesar 1 dolar bernilai 14.000 rupiah. Artinya, menunjukkan bilangan asli dari nilai rupiah tersebut dan nilai dolar tersebut. Berikutnya adalah data berdasarkan sifat. Yang kedua adalah data kontinu.
Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Sebagai contohnya, misalnya, Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Angka 850 ton bukanlah angka yang bulat, tetapi bisa lebih ataupun bisa kurang. Bisa saja 845 ton atau 855 ton. Intinya angka yang mendekati di antara angka 850 ton. Jadi data kontinu dia berada pada suatu interval tertentu. Selanjutnya pembagian berdasarkan sumber data. Terbagi atas data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Artinya, situasi dan kondisi di dalam organisasi tersebut. Misalnya, data keuangan perusahaan, data pegawai pada suatu lembaga, data produksi di sebuah pabrik. Data keuangan menunjukkan bahwa di dalam perusahaan tersebut ada data-data keuangan yang mereka kelola secara internal. Demikian juga misalnya data pegawai di suatu lembaga, baik di lembaga swasta maupun pemerintah. Itu adalah data yang dimiliki secara internal. Sedangkan data produksi dari suatu pabrik atau industri itu menunjukkan bahwa data tersebut adalah milik mereka sendiri. Dari hasil produksi yang mereka hasilkan, itu akan terdata seberapa besar hasil yang diperoleh. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain terkait dengan data internal. Berikutnya, berdasarkan sumber data yang kedua, yaitu data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Artinya, situasi kondisi tersebut tidak berada di dalam organisasi, tetapi di luar organisasi tersebut. Contohnya, data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen. Ini menunjukkan bahwa konsumen tersebut berada di luar dari sebuah industri. Artinya konsumen adalah pemakai dari produk tersebut. Berikutnya tingkat preferensi pelanggan. Pelanggan adalah konsumen yang menggunakan suatu produk. Demikian juga misalnya persebaran penduduk. Jadi di dalam suatu daerah diketahui penduduk yang ada di dalam suatu daerah dengan persebarannya yang terbagi berdasarkan desa, kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak contoh-contoh lain tentang data eksternal. Intinya, data yang berada di luar dari suatu organisasi. Berikutnya, data menurut cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer. Data primer secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi. Contohnya, misalnya seorang peneliti mewawancarai secara langsung di sebuah sekolah, dan di sebuah sekolah itu terdapat guru, orang tua wali, dan siswa. Dari data yang dihimpun oleh peneliti, ia mendapatkan informasi secara langsung dari objek penelitian, yaitu dari guru, dari orang tua wali, dan dari siswa. Dan masih banyak contoh-contoh lain tentang data primer. Intinya, data primer tersebut diperoleh secara langsung oleh peneliti kepada objek yang diwawancarai atau ditanyakan. Yang berikutnya,
Data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah peneliti menggunakan data statistik hasil riset dari buku, majalah, internet, dan literatur lainnya. Misalnya, ketika Anda ingin mengetahui data penduduk, Anda akan mencari buku statistik. Buku misalnya suatu daerah di dalam angka, Sulawesi dalam angka, Banggai dalam angka, dan lain-lain. Demikian juga ketika ingin mendapatkan data-data lain yang bersumber dari majalah, internet, dan literatur lainnya. Itu adalah data-data sekunder, artinya yang tidak didapat secara langsung, tetapi dari pihak kedua. Yang berikutnya, pembagian menurut waktu pengumpulannya. Data menurut waktu pengumpulannya terbagi atas data cross-section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan sekolah per 31 Desember 2019 dan seterusnya. Ini artinya ada titik waktu, rentang waktu dari sebuah laporan. Misalnya lagi adalah data pelanggan PT Telkom bulan Mei 2020 dan lain-lain. Ini menunjukkan data dan waktu dari data tersebut diperoleh. Yang berikutnya yaitu data time series atau data berkala. Data time series atau data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2016 sampai 2020. Data tersebut berfluktuasi, artinya terkadang naik, terkadang turun. Ini menunjukkan bahwa data tersebut berkala dari waktu ke waktu. Berikutnya, contoh jumlah pasien COVID-19 dari bulan ketiga sampai ke-9. Ini mencontohkan, misalnya, dari bulan ketiga sampai ke-9 terjadi kenaikan ataupun mungkin terjadi penurunan. Jadi data time series menggambarkan sesuatu atau kasus tersebut dari waktu atau dari periode waktu tertentu. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai data. Setelah kita membahas tentang pembagian data, kita akan membahas tentang syarat-syarat data yang baik. Yang pertama, data yang baik haruslah objektif. Artinya, bahwa data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, adanya peningkatan jumlah siswa, tetapi dilaporkan tidak terjadi penurunan. Ini artinya tidak objektif, karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang berikutnya, data itu harus representatif atau mewakili. Data harus mewakili objek yang diamati. Misalnya, laporan penelitian sinyal internet sangat bagus. Tetapi, data tersebut harus menunjukkan di mana posisi penerimaan sinyal tersebut. Jika pengamatan hanya dilakukan di kota, maka tidak bisa mewakili penerimaan sinyal di desa. Karena bisa saja kondisi penerimaan sinyal di desa buruk, tetapi hanya di kota yang mengalami penerimaan sinyal yang baik. Artinya, hanya mewakili wilayah perkotaan, wilayah tertentu. Syarat data yang baik yang berikutnya adalah kesalahan sampling.
Artinya jangan melakukan kesalahan di dalam sampling. Maksudnya yaitu suatu perkiraan estimate atau praduga dikatakan baik jika mempunyai ketelitian yang tinggi. Dari ketelitian tersebut akan menghindarkan terjadi kesalahan karena data telah diteliti secara akurat. Yang berikutnya adalah data itu harus tepat waktu. Tepat waktu di sini artinya apabila data yang dipergunakan tepat waktu, maka akan sempat dilakukan penyesuaian dan koreksi jika terjadi kesalahan. Yang kelima yaitu data harus relevan. Relevan artinya data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Jadi dalam hal ini data itu harus memiliki keterkaitan atau hubungan dari solusi yang akan didapatkan pada akhirnya. Selanjutnya kita akan membahas jenis dan skala pengukuran, masih terkait juga dengan pengembangan dari data tersebut. Maksud dari skala pengukuran ini adalah untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur, supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Jenis-jenis skala pengukuran yaitu yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis atau kategori, hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Contohnya, misalnya dari tingkatan pendidikan, tingkatan satuan pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dikategorikan masing-masing ya. Misalnya SD dikategorikan dengan angka 1, angka nominal 1, SMP dengan nominal 2, SMA dengan angka nominal 3, dan perguruan tinggi dengan angka nominal 4. Artinya, dengan simbol angka tersebut menunjukkan kategori-kategori dari skala dalam penelitian atau dalam pengukuran tersebut. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus melakukan perankingan terhadap kategori. Diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang terendah. Contohnya, nilai ranking siswa sebagai berikut, diperoleh data seperti ini. Misalnya, Abbas memperoleh nilai 70, Budi memperoleh nilai 90, Charles memperoleh nilai 85, Dadang memperoleh nilai 65, dan Eko memperoleh nilai 60. Dari nilai ujian tersebut akan dilakukan perankingan. Dan dari ranking tersebut ditemukan bahwa diurutkan bahwa Budi memperoleh ranking 1 dengan nilai 90, Charles ranking 2 dengan nilai 85, Abbas dengan ranking 3 dengan nilai 70, Dadang dengan ranking 4 nilai 65, dan Eko ranking kelima dengan nilai 60. Perankingan ini diistilahkan sebagai skala ordinal. Selanjutnya, kita akan melihat skala pengukuran skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Contohnya, interval nilai siswa sebagai berikut. Nama siswa, misalnya, Abbas memiliki nilai 70, Budi 90, Charles 85, Dadang 65, dan Eko 60. Setelah dilakukan perankingan secara ordinal, dilakukan perankingan secara interval. Ya. Dari data tersebut diskalakan secara interval, jarak
antara ranking 1 dan ranking kedua berjarak 5 poin atau 5 angka. Jarak dari ranking 2 ke ranking 3 berjarak 15 angka atau 15 poin. Jarak dari ranking 3 ke ranking 4 adalah 15 poin. Dan yang terakhir, jarak dari ranking 4 ke ranking 5, jaraknya adalah 5 poin. Jarak-jarak tersebut dinamakan interval di dalam penelitian. Berikutnya adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Skala rasio adalah skala interval yang memiliki nilai dasar atau base value yang tidak dapat diubah dalam hal ini. Contohnya, umur, berat badan, tinggi badan, panjang, pendapatan, dan lain-lain. Misalnya, seorang yang berumur 20 tahun adalah setengah dari umur 40 tahun. Ini adalah intervalnya. Intervalnya adalah setengah dari umur 40 tahun. Yang berikutnya adalah tipe skala pengukuran. Ada beberapa tipe yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut diberikan skor. Misalnya, seperti ini. Setelah dilakukan kuesioner secara online, salah satu contohnya, misalnya, pertanyaan yang diberikan, bagaimana pemahaman Anda terhadap materi yang diberikan? Dari pertanyaan tersebut diberikan pilihan kepada objek untuk menjawabnya. Objek wawancara menjawab dengan poin-poin yang ditentukan, skor-skor yang ditentukan. Yang misalnya, skor 1 itu artinya sangat tidak paham. Bagaimana responnya? Apakah dia sangat tidak paham ataupun poin kedua, dia tidak paham. Skor yang ketiga, dia cukup paham. Skor yang keempat, dia paham. Dan skor yang kelima, si objek sangat paham. Jadi dalam hal ini, untuk keperluan tersebut, maka jawaban tersebut diberikan skor. Dan setelah diperoleh, maka akan diketahui seberapa banyak skor yang diperoleh dari beberapa responden. Berikutnya adalah skala Goodman. Skala Goodman adalah suatu pengukuran untuk memperoleh jawaban dari responden secara tegas. Yaitu misalnya, jawabannya antara ya atau tidak, pernah atau belum pernah, positif atau negatif, setuju atau tidak setuju. Contoh pertanyaan yang pernah saya ajukan, apakah Anda sudah divaksin? Dan responden, jika sudah pernah divaksin, maka ia akan menjawab ya. Dan jika ia sudah divaksin 1 kali, maka ia akan menjawab ya, sudah 1 kali. Jika ia sudah 2 kali, maka ia akan menjawab ya, sudah 2 kali. Demikian pula halnya, jika dia belum sama sekali divaksin, maka ia akan menjawab belum. Ini menunjukkan bahwa dengan tegas responden menjawab hal yang sudah atau belum dia laksanakan. Skala yang ketiga yaitu sematik diferensial. Yaitu skala perbedaan semantik berisikan serangkaian karakter dari 2 kutub, seperti panas dan dingin, populer dan tidak populer, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalnya demokrasi dan otoriter. Ini adalah banyak. Ada skor-skor yang ditentukan. Sejauh mana karakter dari 2 kutub, ya. Jadi ini adalah kutub pertama dan ini adalah kutub kedua yang saling bertolak belakang.
Misalnya, bertanggung jawab dengan tidak bertanggung jawab, memberi kepercayaan dengan mendominasi, menghargai bawahan dengan tidak menghargai bawahan, keputusan yang diambil bersama dengan keputusan yang diambil sendiri. Dari kedua kutub tersebut akan diberikan pilihan untuk menilai. Jadi dari skor ini akan menunjukkan seberapa tingginya, seberapa pengaruhnya ya dari rangkaian ini. Misalnya, ketika dia akan menjawab demokrasi itu dengan poin 4. Berarti dia artinya tidak mendominasi demokrasi, tetapi tidak juga otoriter. Tetapi ketika dia memberikan nilai 1, artinya kepemimpinan misalnya, itu sangat otoriter. Selanjutnya, pada bagian kedua, misalnya diberikan nilai bertanggung jawab dengan angka 7. Artinya dengan angka 7 ini lebih mendekati suatu kepemimpinan atau suatu orang yang dinilai itu bersikap sangat bertanggung jawab karena posisi pada angka yang tertinggi. Demikian pula halnya dengan skor-skor yang lainnya. Selanjutnya adalah rating scale, yaitu skala pengukuran di mana responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Contohnya, misalnya melakukan responden tentang mata pelajaran, melakukan pertanyaan dari sebuah mata pelajaran kepada responden. Misalnya dari pelajaran yang diberikan, bagaimana sikap atau pemahaman pengetahuan sebelum mengikuti training dan sesudah mengikuti training. Ya. Ketika ia menjawab pada bagian sebelah kiri ini, ia menjawab angka 1 dan dia menjawab angka 3 pada bagian kanan. Artinya, sebelum ia mengikuti training, ia tidak paham terhadap komunikasi atau kurang paham terhadap cara berkomunikasi yang baik. Tetapi setelah ia mengikuti training, ia sudah mulai paham atau cukup paham terhadap komunikasi. Demikian halnya dengan pengambilan keputusan. Ketika ia sebelum mengikuti training, ia memberikan nilai 2, tetapi setelah mengikuti training, ia memberikan nilai 4. Artinya, ada perubahan sebelum dan sesudah. Dan perubahan tersebut bisa perubahan naik atau perubahan turun. Misalnya, dalam hal sistem pemasaran, ya, ketika ia mengikuti sebelum mengikuti training, dia sudah agak paham. Tetapi ketika sesudah mengikuti training, dia malah justru tidak terlalu paham, semakin bingung misalnya. Ya, jadi dari angka 3 bisa turun ke angka 2. Tetapi sebaliknya, misalnya sebelum ia mengikuti statistik, ia belum paham tentang statistik. Tetapi ketika ia sudah mengikuti training atau dia sudah belajar tentang statistik, ia sudah memiliki pemahaman meskipun range-nya tidak terlalu jauh, misalnya dari angka 1 naik menjadi angka 2, atau misalnya dari angka 1 naik menjadi angka 3. Artinya ada perubahan secara kuantitatif. Yang berikutnya adalah rating Thorstone, yaitu skala Thorstone meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pertanyaan yang menjanjikan pandangan yang berbeda-beda. Misalnya, dari 10 pertanyaan kuesioner, responden diminta menentukan 5 dari 10 pertanyaan yang sesuai menurutnya.
Sekian penyampaian materi perkuliahan online ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi Anda. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Sampai jumpa pada perkuliahan online berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat menggapai cita-cita. Tuhan memberkati kita. Amin.